Halo teman-teman, nih di depan gue banyak banget nih peralatan dapur gitu ya. Yang biasanya kalau kalian ke dapur atau ngeliat ibu atau siapapun yang di dapur lagi memasak, pasti ada inilah peralatan-peralatannya. Jadi hari ini gue mau share sedikit pengetahuan tentang peralatan-peralatan yang ada di dapur. By the way, gue bukan chef, gue cuma suka masak aja. Nama gue Raymond. Oke teman-teman, nah kita langsung aja ya. Jadi ini udah lengkap peralatan masaknya, bukan lengkap sih, maksudnya udah ada beberapa peralatan masak yang biasa dipakai di dapur. Gue mau jelasin dulu bahan-bahan dasar dari peralatan masak. Mungkin yang kita tahu kan mungkin ya udah wajan kayak gini, panci kayak gini gitu ya, tapi sebenarnya itu ada berbagai macam. Oke, yang pertama gue mau kasih tahu peralatan yang lazim dan banyak dipakai ya. Teflon. Ini wajan yang istilahnya boleh dipakai, kita boleh bilang kalau zaman sekarang itu sejuta umat ya, semua orang pakai teflon. Kenapa? Karena dengan adanya lapisan teflon tidak lengket. Kita goreng telur tinggal ceplok aja, tanpa minyak pun dia juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, cuman teman-teman harus pahami bahwa harus beli lapisan teflon yang memang anti zat berbahaya gitu ya. Nah, kalau kalian beli itu biasanya ada labelnya di situ, anti PFOA, POFE gitu ya, ada tulisannya, itu bagus. Nah, kemudian teflon juga bermacam-macam. Ada teflon yang memang kualitas murah, harga sekitar 40.000, 50.000 sampai yang harga 1 juta gitu. Nah, ini bermacam-macam. Apa yang membedakan? Kualitas bahannya. Jadi bisa aja aluminium, lapisin teflon, keramik, lapisin teflon gitu ya, macam-macam. Kemudian juga kualitas ininya, dasarnya ini juga berpengaruh. Ini kan tipis ya. Nah, aku punya lagi yang lain, teflon juga. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini kualitasnya berbeda sama yang tadi. Ya, ini tebal sekali. Nah, ini penghantar panas yang baik. Kalau kita taruh di atas kompor, ya panasnya akan lebih merata. Dan kualitas bahannya juga jauh berbeda dengan yang ini. Kalian bisa lihat, ya, perbedaannya. Nah, untuk harga jelas lebih mahal yang ini daripada yang ini. Nah, teflon ini sebenarnya umurnya sangat panjang. Ya, kita nggak beli teflon untuk bulan depan kita ganti atau 3 bulan kita beli lagi, nggak perlu sebenarnya. Ini cukup dirawat. Bahkan seringkali kerusakan tuh malah di pegangannya, suka ogrek-ogrek gitu ya. Malah bukan di sininya sebenarnya. Nah, kesalahan pemakaian lah yang membuat teflon ini harus cepat diganti. Ya, pertama, setelah dipakai jangan langsung dicuci. Ini kan masih panas ya. Setelah kalian menggoreng, taruh dulu ya, biarkan dia mendingin baru kalian cuci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jangan digosek dengan peralatan yang kasar. Itu akan merusak lapisan teflonnya. Itu bahaya sekali. Jadi kalian gosek dengan lapisan yang lebih smooth gitu ya. Gitu. Bahkan bila perlu dibilas pakai air panas itu jauh lebih bagus. Air hangat, sorry, bukan air panas, air hangat. Itu kan jauh lebih bagus. Jadi kalau kita merawat ini barang akan tahan lama. Oke, jadi semua tergantung kita. Oke, itu yang teflon. Kemudian ada peralatan masak yang dari keramik. Ya, contohnya seperti ini. Keramik yang asli itu bagus sekali, tapi harganya mahal sekali, ya, sehingga jarang dipakai. Nah, ini lapisan keramik sebenarnya. Lapisan, bukan keramik asli. Ini lapisan keramik. Nah, lapisan keramik ini baik sebenarnya, bagus gitu ya, asal dijaga. Nah, kalau keramik ini terkelupas lapisannya, itulah yang mengakibatkan racun yang ada masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan yang kita masak gitu. Nah, ada kalau nggak salah ada racun, ada dia akan mengandung kadmium. Kadmium itu sangat bahaya buat tubuh kita gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kemudian ada juga yang dari stainless steel. Nah, ini yang sangat gua recommended. Oke, ini dari stainless steel. Stainless steel ini merek Calypso, kalian bisa cari. Ini menurut gue bukan di endorse ya, tapi menurut gue ini enak banget. Ini dibuat masak ya, maksudnya untuk home cook, keren banget gitu ya. Nah, kalian cari stainless steel yang food grade. Nah, kenapa harus food grade? Sehingga dia kalau yang food grade itu tidak ada lapisan nikelnya. Nah, kalau enggak akan berbahaya buat tubuh gitu. Nah, ini bisa kita pakai buat apa? Cuman orang biasanya nggak suka pakai stainless steel. Kenapa? Karena dia akan cenderung lengket. Kalau kita mau masak telur, lengket gitu ya, males kan biasanya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa seasoning. Seasoning itu adalah cara untuk membuat lapisan teflon bohongan ke wajan ini gitu. Nanti mungkin di video-video yang lain gue bisa coba bikin cara seasoning seperti apa gitu ya. Nah, cuman triknya adalah pada saat kalian beli
wajan seperti ini, kalau bisa beli 2, jangan 1. Kenapa? Begitu kalian habis seasoning, kalian pakai untuk menggoreng. Nah, pada saat kalian mau merebus sesuatu, jangan pakai panci ini. Karena begitu kalian pakai buat rebus, rusak lagi tuh lapisannya nanti. Jadi kalian harus rebus pakai panci yang lain, goreng pakai panci ini. Goreng aja, rebus aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini perawatannya sangat mudah sekali. Mungkin ini kalian bisa lihat udah hitam kayak gini ya karena keseringan dipakai. Tapi nggak ada masalah. Ini sebenarnya juga bisa dibersihkan. Cuman aku malas. Malas aku bersihkan, jadi ya beginilah dia hitam-hitamnya mungkin ya gitulah. Yang penting ininya kan bagus ya, bersih. Oke, ini paling sering gue pakai. Ini andalan banget lah. Nah, kemudian ada lagi yang dari kaca. Nah, gue nggak punya kaca, gue nggak punya. Nah, ini ada tutup kaca sih tapi bukan panci. Penggorengannya lucu ya orang ini. Nah, kaca ini aman. Cuman dia pengantar panas yang buruk. Kemudian kaca ini juga bisa tergores ya, lama-lama dari tergores, jadi sebenarnya kurang baik juga, dan harganya mahal sekali juga sebenarnya, jadi orang hampir nggak pernah pakai kaca. Kemudian ada juga lagi itu tembaga. Tembaga itu juga bagus karena dia pengantar panasnya sangat baik, sehingga panasnya akan merata ke makanan dengan lebih cepat gitu ya. Cuma tembaga ini jelek buat tubuh kita. Bayangkan kalau kita menghirup tembaga di dalam tubuh itu racun sekali gitu, sehingga tembaga itu biasanya dilapisin dengan sesuatu gitu. Nah, cuma permasalahannya sama ya. Tembaganya tidak tahan lama gitu ya, dan kalau dia lapisannya tergores juga sama, racun juga buat tubuh kita, itu juga bahaya lagi gitu. Kemudian kita punya juga besi cor. Nah, besi cor itu kalian bisa lihat biasanya ke ini video-video restoran Chinese food yang pakai tungku besar tuh, yang apinya gede banget tuh, yang kalau masak pakai energi lebih itu semangat 45 tuh, yang nasinya dibolak-balik itu pakai besi cor. Besi cor itu pengantar panas yang sangat baik. Cuman memang besi cor itu kalau orang yang tidak profesional akan susah ya, karena gampang kotor, lengket dan segala macam. Jadi memang agak susah dan berat sekali, itu wajannya berat. Tukang nasi goreng juga banyak kok. Aku lihat ada beberapa yang menggunakan besi cor gitu ya. Dan itu sangat baik. Cuman memang kalau untuk home cooking kayaknya teflon kali ya yang gitu kan. Mungkin aku bisa nyaranin stainless steel sebenarnya teman-teman. Kurang lebih itu yang aku punya. Oh ya, kalau panci juga ini aku pakai yang orang bilang apa ya, ini ya, panci susu. Cuman ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, aku memilih yang agak tebal. Nah, kalian bisa lihat nih, agak tebal ya. Enak. Kenapa tebal? Dia tidak gampang penyok. Biasanya kan kalau kita masak Indomie, masak mie gitu ya, suka baunya tuh kayak gini nih. Nah, ini peok-peok nih. Nah, ini enggak. Ini lebih tebal ya. Dan ini enggak gampang berat. Kalau ini lihat udah hancur semua kan. Nanti kita bahas ya yang ini yang udah jelek-jeleknya lah gitu. Nah, ini yang gue pakai. Oke. Nah, berarti sudah. Nah, ini gue bahas ada 3 spatula ya. Gue bahas dulu, ini ada 3 spatula yang tiga macam lah yang sering lazim dipakai, dari kayu, dari plastik, dan dari stainless steel, dari besi gitu ya. Nah, untuk teflon pakailah 2 ini, jangan pakai ini. Nah, kalau pakai ini berbahaya. Kenapa? Berantem. Ini yang membuat teflonnya rusak gitu ya. Tapi kalau menggunakan stainless steel tidak salah. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, oh iya, satu lagi, gue kalau merebus, gue suka pakai yang ini ya. Ini stainless steel food grade ya, lihat bawahnya tebal banget, bagus banget ini, bagus banget. Mereknya Kangguru. Ini beberapa teflon yang dulu dipakai sama pembantu gue di rumah gitu ya. Cuman kalian bisa lihat sayang sekali kondisinya udah kayak begini, berat-berat semua, dan gue nggak pakai lagi ya. Ini kenapa? Lihat. Nah, sayang sekali. Padahal ini sebenarnya masih bisa dipakai kalau dirawat dengan baik gitu ya. Ini umurnya udah tahunan, tapi sayang rusak karena dipakai yang spatula yang salah gitu. Ini juga sama, lihat aslinya. Kemudian tengahnya kalian bisa lihat udah tergores. Bayangin berapa banyak racun yang kalian makan tiap hari kalau pakai seperti ini. Kalian mau anak-anak kalian atau teman-teman atau kalian sendiri? Enggak kan? Kita dikasih racun, yuk racun diminum, mau nggak? Pasti nggak mau. Nah, kayak ini. Nah, ini racun, tapi dengan skala yang mungkin sedikit demi sedikit, yang kita nggak tahu.
Kemudian panci susu ya, sampai kayak begini kondisinya, udah tidak layak dipakai, ya, udah berubah warna, lapisan tipis juga. Ini juga bahaya karena dia udah tergores. Kemudian kalian bisa lihat nih penggorengan, ya, lihat warna aslinya. Sehingga ini udah, bayangin ini udah digoreng mungkin ribuan kali ya ini sampai kayak begini. Ya, digosek nggak karu-karuan. Ini kalau masih dipertahankan juga, aduh, bahaya sekali. Kemudian, oh ya ini. Jadi rempong banget sih sama barang-barang ini. Nah ini juga ini teflon. Ini baru beli guys, baru beli 2 bulan. Ya, baru beli 2 bulan. Tapi tiba-tiba sedihnya kegores. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Ya, mau gimana? Buat hiasan aja kali, hiasan dinding bagus kali. Enggak ya? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kemudian ini panci juga, ya, kalian bisa lihat ini juga sama, udah hancur semuanya. Lapisan teflonnya udah kegores semua. Ini bahaya sekali, nih. Bahkan bisa keluar di tangan nih, nih. Remah-remahnya tangan. Bayangin, ini masuk ke makanan loh. Terus kalian makan. Aku cuma mau bilang gini, mungkin banyak sekali di antara kita yang sayang gitu ya dengan peralatan masak yang masih kita punya, yang kita pikir bahwa wah masih bisa dipakai kok, wah toh gue cuma masak gitu-gitu aja gitu. Tapi apa sih salahnya kalau kita misalnya menyisihkan dana kita sedikit untuk memberikan peralatan yang lebih mumpuni gitu ya. Kita nggak usah bicara, nggak usah beli peralatan yang harganya 1 juta, 2 juta atau berapa, kita beli aja yang harganya 50.000, 100.000, bahkan wajan tertentu mungkin harganya 200.000. Kita bisa ngeluarin duit untuk itu, untuk membeli, toh itu jangka panjang. Bayangin kalian ngeluarin duit 200.000 buat alat masak yang sehat buat diri kalian sendiri gitu ya, dan itu kalian akan pakai untuk jangka panjang, nggak ada ruginya menurut gue gitu. Daripada kalian mau beli semua murah gitu tapi racun buat diri kalian. Tentu dengan teman-teman sekalian pilih yang mana gitu ya. Kalau teman-teman merasa ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komen di bawah, kemudian mungkin juga misalnya penjelasan aku tadi ada yang kurang atau mungkin menurut kalian bahwa itu salah atau tidak benar, bisa kalian tambahkan juga, atau kalian kritik, silakan kirim komen aja, gue terbuka, kita diskusi dua arah, gue akan jawab semua komen-komen kalian ya. Oke, itu aja dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke.